Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Gus Yahya, Ketua PBNU, berada di tengah badai konflik yang semakin memuncak. Sejak ia memberikan pembelaan terbuka terhadap Habib Ba'alwi, berbagai suara kritik mulai menyerangnya dari berbagai sisi. Di ruang-ruang sidang PBNU, diskusi tak pernah lagi berjalan damai. Perdebatan tak hanya tentang prinsip, tetapi juga tentang loyalitas dan visi masa depan organisasi. Sisi konservatif melihat pembelaan Gus Yahya terhadap Habib Ba'alwi sebagai langkah yang merusak tatanan NU. Bagi mereka, menjaga kesucian NU dari pengaruh eksternal yang kontroversial adalah harga mati. Sementara itu, kubu moderat mendukung Gus Yahya, percaya bahwa solidaritas antarulama adalah esensi dari keberagaman NU. Setiap kata yang diucapkan Gus Yahya kini menjadi sorotan, dibaca dengan penuh kecurigaan dan interpretasi yang beragam. Di belakang layar, para pendukung dan penentangnya bekerja keras untuk menggalang kekuatan demi agenda masing-masing. Keputusan-keputusan Gus Yahya, meski didasarkan pada nilai-nilai moral dan ukhuwah, justru semakin memperuncing perbedaan. Dalam setiap kesempatan, para kritikusnya mencatat setiap langkah yang dianggap kontroversial, mencoba menggunakannya sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Namun, Gus Yahya tetap tegar. Ia tidak hanya membela Habib Ba'alwi, tetapi juga prinsip bahwa NU harus berdiri kokoh di atas semangat persatuan, tanpa memandang latar belakang apapun. Meski tekanan bertambah, ia tidak menyerah. Ketegangan semakin terasa saat berbagai klaim dan tuduhan mulai menyeruak, mengikis rasa kepercayaan yang sudah lama dibangun. Organisasi yang seharusnya menjadi rumah bagi semua anggota justru menjadi medan pertempuran ideologis yang sengit. Suasana semakin tegang saat sidang-sidang dalam muktamar luar biasa, MLB, mulai berjalan, membawa harapan akan resolusi tapi juga menebarkan ancaman atas kepemimpinan Gus Yahya. Di tengah kekisruhan ini, Gus Yahya mencoba tetap berpegang pada keyakinan bahwa perdamaian adalah tujuan utama, meskipun ancaman pencopotan semakin dekat menghampiri. Keputusan Gus Yahya untuk membela Habib Ba'alwi telah memicu gelombang perdebatan yang tak terhindarkan di kalangan pengurus PBNU. Awalnya, diskusi-diskusi kecil di sela-sela rapat formal mulai menunjukkan ketegangan, tetapi tak lama kemudian, suasana itu berubah menjadi medan konflik terbuka. Tokoh-tokoh NU yang lebih konservatif melihat pembelaan Gus Yahya sebagai pelanggaran prinsip-prinsip yang sudah lama dipegang oleh organisasi. Di tengah gelombang kritik, Gus Yahya tetap teguh. Ia mengingatkan bahwa membela sesama ulama adalah bagian dari tanggung jawab moral yang lebih tinggi, yang tidak dapat disederhanakan dengan politik organisasi semata. Namun, pandangannya tidak diterima oleh semua pihak. Beberapa pengurus menilai bahwa pembelaannya terlalu melibatkan faktor emosional dan mengorbankan objektivitas dalam mengambil keputusan. Perselisihan semakin meruncing saat beberapa kelompok mulai mengajukan petisi resmi untuk mengusir Habib Ba'alwi dari kehadiran acara-acara resmi NU. Dalam sidang yang diadakan secara mendadak, suara-suara mendesak agar Gus Yahya mundur sebagai ketua PBNU mulai menguat. Namun, Gus Yahya tetap menolak mundur, bersikeras bahwa keberadaan Habib Ba'alwi adalah simbol persatuan, bukan ancaman. Hari demi hari, konflik ini meninggalkan luka yang dalam. Protes-protes mulai meluas ke media sosial, dengan berbagai pihak memberikan dukungan atau kecaman terhadap keputusan Gus Yahya. Organisasi besar seperti PBNU seolah terbelah menjadi dua kubu yang tak bisa berdamai. Dalam beberapa kesempatan, Gus Yahya mencoba berdialog dengan berbagai pihak untuk mencari solusi damai. Namun, usaha tersebut tampaknya semakin sulit, karena perbedaan pandangan yang begitu dalam telah membentuk batas-batas yang sulit ditinggalkan.
Masing-masing pihak merasa bahwa jalan tengah hanya akan merusak nilai-nilai yang telah lama dipegang. Puncaknya, dalam rapat pleno, Gus Yahya dikecam habis-habisan oleh sejumlah pengurus yang merasa bahwa keteguhan sikapnya telah merusak solidaritas internal organisasi. Meski demikian, Gus Yahya tetap berpegang pada prinsipnya bahwa keputusan ini bukan hanya demi Habib Ba'alwi, tetapi demi menjaga kehormatan NU sebagai lembaga yang terbuka dan berkomitmen pada persaudaraan. Keadaan semakin kritis ketika beberapa pengurus meminta diadakannya muktamar luar biasa, MLB, untuk mengevaluasi kepemimpinan Gus Yahya secara langsung. Konflik yang awalnya hanya berupa diskusi berkembang menjadi krisis kepemimpinan yang serius. Muktamar luar biasa, MLB, NU yang diadakan untuk pertama kalinya dalam sejarah menghadirkan atmosfer yang penuh ketegangan. Seluruh pengurus dari berbagai wilayah berkumpul di aula besar, membawa serta pandangan-pandangan yang beragam tentang masa depan organisasi. Gus Yahya duduk di kursi utama, diapit oleh beberapa tokoh kunci, sementara di seberangnya duduk para penentang yang bersiap mengajukan tuntutan pencopotan. Suasana sidang penuh ketegangan sejak awal. Di tengah deretan kursi yang terisi penuh, suara-suara pro dan kontra bergema, seolah memecah keheningan malam. Seorang perwakilan dari wilayah timur berbicara dengan penuh semangat, mendukung Gus Yahya dengan argumen tentang pentingnya menjaga solidaritas antar kiai dan ulama. Namun, tak lama setelah itu, suara-suara dari kubu konservatif mulai menguat, menyebut bahwa Gus Yahya telah melampaui batas dan mengancam stabilitas organisasi. Diskusi semakin memanas ketika beberapa peserta MLB mengajukan bukti-bukti dan kesaksian yang menilai keputusan Gus Yahya dalam membela Habib Ba'alwi sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai NU. Gus Yahya, dengan tenang, menjelaskan bahwa pembelaannya bukanlah hanya tentang Habib Ba'alwi, tetapi tentang prinsip yang jauh lebih besar, yaitu menjaga keutuhan organisasi dari perpecahan internal. Perdebatan berlangsung panjang hingga larut malam. Beberapa kali, ketua sidang harus menenangkan suasana yang hampir melewati batas kesabaran. Gus Yahya tetap mempertahankan sikapnya, meski serangan-serangan dari berbagai arah terus menghujani dirinya. Ia mengingatkan bahwa NU bukanlah tempat bagi perselisihan yang berkepanjangan, tetapi tempat bagi para tokoh untuk berdialog demi kemaslahatan umat. Di luar ruang sidang, kelompok pendukung Gus Yahya menggelar aksi damai, membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Gus Yahya, keadilan untuk NU." Suasana di luar semakin memanas, dengan berbagai orasi yang menyerukan agar keputusan berdasarkan prinsip yang murni, bukan karena tekanan politik atau golongan tertentu. Namun, tidak semua anggota NU dapat disatukan dalam satu suara. Sidang MLB pun memasuki tahap pemungutan suara, yang hasil akhirnya sangat menentukan nasib kepemimpinan Gus Yahya. Di dalam ruangan sidang, setiap mata tertuju pada layar besar tempat suara-suara disusun. Hasil akhirnya membuat geger, suara mayoritas mengarah pada pencopotan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua PBNU. Keputusan ini tidak hanya membawa dampak pada Gus Yahya, tetapi juga mengguncang kepercayaan banyak anggota yang telah lama melihat Gus Yahya sebagai pemimpin yang membawa semangat perubahan dan inklusivitas. Suasana hening menyelimuti ruangan, diikuti dengan sorak-sorai dari sebagian yang merasa keputusan ini telah menyelamatkan NU dari konflik berkepanjangan. Gus Yahya menerima keputusan dengan kepala tegak. "Ini adalah ujian bagi kita semua," katanya dalam pidato perpisahan yang penuh emosi. "Kita mungkin berbeda pandangan, tetapi NU tetaplah tempat untuk memperjuangkan persatuan dan uhuwah," ujarnya sebelum meninggalkan panggung utama. Setelah sidang, suasana di internal PBNU kembali menegang. Beberapa pengurus yang mendukung Gus Yahya mulai bergerak mencari langkah-langkah untuk menjaga integritas organisasi, sementara pihak yang mendukung keputusan tetap merayakan kemenangan. Konflik ini meninggalkan luka yang mendalam, tetapi juga menyadarkan banyak pihak akan pentingnya dialog dan rekonsiliasi demi masa depan NU yang lebih baik. Setelah keputusan muktamar luar biasa, MLB, yang mencopot Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua PBNU, konflik di internal organisasi semakin meruncing. Pendukung Gus Yahya merasa bahwa keputusan tersebut tidak hanya melukai integritas pribadi Gus Yahya,
tetapi juga merusak semangat solidaritas antar kiai dan ulama yang menjadi pondasi NU selama ini. Debat sengit pun meletus dalam berbagai forum, baik formal maupun informal. Beberapa tokoh yang sebelumnya menjadi mitra dekat Gus Yahya mulai bersikap lebih terbuka dalam menyuarakan kritik. Mereka menilai bahwa membela Habib Ba'alwi adalah langkah yang terlalu jauh, mengingat beberapa kontroversi yang pernah menyelubungi tokoh tersebut di masa lalu. Gus Yahya, meski sudah tidak lagi menduduki jabatan formal, tetap aktif dalam berbagai diskusi dan kajian. Dalam satu kesempatan, ia mengungkapkan bahwa solidaritas sesama ulama harus tetap dijunjung tinggi, terutama di tengah ancaman fragmentasi masyarakat yang semakin nyata. NU harus berdiri sebagai penjaga harmoni, bukan alat bagi politik kekuasaan yang sempit, ujarnya dengan tegas. Namun, kubu yang menentang Gus Yahya semakin memperkuat argumen mereka dengan merujuk pada keputusan-keputusan Gus Yahya yang dianggap kontroversial, terutama dalam membela Habib Ba'alwi. Beberapa pertemuan terbuka menghasilkan keputusan bahwa solidaritas harus tetap ada, tetapi bukan pada kompromi yang membahayakan nilai-nilai utama organisasi. Pendukung Gus Yahya semakin merasa terpinggirkan, tidak hanya dari sisi kepemimpinan, tetapi juga dari ruang-ruang penting dalam pengambilan keputusan di PBNU. Diskusi-diskusi yang dulu penuh semangat dan inovasi perlahan berubah menjadi perdebatan yang stagnan, dengan fokus utama pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Di berbagai daerah, dukungan terhadap Gus Yahya tetap kuat. Organisasi-organisasi lokal yang berbasis NU mengadakan berbagai aksi solidaritas untuk menuntut agar suara mereka didengar dalam menyikapi situasi yang sedang berlangsung. Beberapa tokoh nasional yang menjadi panutan juga mulai bersuara, menyuarakan keprihatinan atas terjadinya perpecahan yang semakin dalam. Namun, di sisi lain, pendukung keputusan MLB semakin solid dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang mereka yakini benar. Dalam berbagai pertemuan tertutup, mereka menyusun strategi untuk memastikan bahwa NU tetap berjalan sesuai dengan garis yang mereka tetapkan. Situasi semakin kompleks ketika beberapa media mulai mengangkat polemik ini ke ranah publik. Diskusi publik semakin intens, dengan berbagai opini yang saling bertolak belakang, membuat masyarakat awam yang mengikuti merasa bingung akan arah dan tujuan NU ke depan. Gus Yahya tetap berkomitmen untuk menjaga nama baik NU, meski berbagai kritik dan tekanan terus mengarah kepadanya. Ia meyakini bahwa konflik ini hanyalah ujian untuk memastikan bahwa NU tetap relevan dan dapat mengatasi tantangan zaman dengan semangat yang utuh. Dalam muktamar luar biasa, MLB, suasana semakin terbagi menjadi dua kubu yang tajam. Kubu moderat yang mendukung Gus Yahya dan kubu konservatif yang menuntut perubahan drastis. Setiap sesi sidang semakin menjadi medan pertempuran ideologis yang sulit diredam. Di satu sisi, kubu moderat merasa bahwa Gus Yahya membawa angin segar dengan pendekatannya yang inklusif dan berusaha mempertahankan tradisi dengan semangat adaptasi. Sementara itu, kubu konservatif melihat Gus Yahya sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip lama yang selama ini menjadi pedoman organisasi. Debat sengit seringkali meledak ketika tokoh-tokoh dari kedua kubu beradu argumen di depan seluruh peserta sidang. Gus Yahya, meski tidak lagi memegang jabatan struktural, tetap tampil percaya diri, membela nilai-nilai yang telah menjadi inti dari perjuangan NU. Pendukungnya bersikeras bahwa kepemimpinan harus berbasis pada dialog yang terbuka dan penguatan moralitas, bukan hanya berdasarkan kesepakatan politik semata. Namun, kubu konservatif tidak tinggal diam. Mereka menuntut perubahan yang lebih radikal, mengklaim bahwa Gus Yahya telah membawa banyak kontroversi yang merusak kesatuan internal. Mereka mengutip berbagai keputusan yang dianggap melampaui batas, seperti pembelaan Gus Yahya terhadap Habib Ba'alwi yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar NU. Diskusi di dalam sidang semakin memanas saat argumen-argumen emosional dilontarkan dari kedua belah pihak. Para pendukung Gus Yahya merasa bahwa perjuangan mereka adalah untuk mempertahankan kehormatan organisasi, sementara kubu konservatif melihat tuntutan mereka sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan konsistensi NU. Di tengah keributan, beberapa tokoh senior mulai mencoba menengahi, mengingatkan bahwa NU membutuhkan kestabilan agar tetap bisa menjalankan perannya sebagai pelayan umat. Namun, usaha mereka tampaknya sia-sia,
karena suasana sudah terlalu terpolarisasi. Pendukung Gus Yahya, meski jumlahnya sedikit, menunjukkan sikap solid. Mereka melakukan lobi intensif untuk menekankan bahwa perubahan yang terlalu drastis hanya akan menciptakan kekosongan moral di organisasi. Di sisi lain, kubu konservatif mengklaim bahwa moderasi yang terlalu berlebihan hanya akan membuat NU kehilangan identitasnya. Dalam satu sesi sidang, salah seorang perwakilan kubu konservatif secara blak-blakan mengajukan usulan pencopotan total Gus Yahya dari struktur NU. Tuntutan ini disambut dengan perlawanan keras dari pendukung moderat yang menganggap langkah tersebut berpotensi memicu krisis internal yang lebih dalam. Keputusan MLB pun semakin dekat, dan suhu politik di ruang sidang semakin tinggi. Gus Yahya tetap berdiri kokoh dengan keyakinan bahwa perjuangan untuk menjaga NU harus berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur yang tidak hanya sekadar memperjuangkan kepentingan golongan tertentu. Setiap keputusan yang diambil, apapun hasilnya, tidak hanya akan berdampak pada kepemimpinan Gus Yahya, tetapi juga akan menentukan masa depan arah NU sebagai organisasi yang mencakup berbagai lapisan masyarakat. Gus Yahya menghadapi kritik yang semakin tajam terkait berbagai keputusan kontroversial yang telah diambilnya selama kepemimpinan. Setiap langkah yang diambilnya seakan menjadi sorotan tajam, dengan tuduhan-tuduhan yang terus mengalir dari kubu-kubu yang berbeda. Salah satunya adalah pembelaannya terhadap Habib Ba'alwi, yang dinilai telah melanggar batas toleransi internal NU. Pendukung Gus Yahya bersikeras bahwa semua keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan pada prinsip kesatuan dan moralitas organisasi. Mereka percaya bahwa membela sesama ulama adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan, meski risiko yang dihadapi sangat besar. Namun, kubu konservatif tidak puas dengan pembelaan tersebut. Mereka menuntut agar setiap keputusan Gus Yahya harus mempertimbangkan stabilitas dan konsistensi organisasi yang sudah lama dibangun. Tuduhan bahwa Gus Yahya terlalu liberal dan terlalu terbuka terhadap berbagai pandangan dianggap merusak pondasi utama NU. Dalam sebuah sidang tertutup, Gus Yahya mencoba mengklarifikasi semua tuduhan yang diterimanya. Ia mengungkapkan bahwa NU harus tetap berjalan dengan landasan moralitas yang kokoh, meski jalan yang diambil terkadang sulit dipahami semua pihak. Kesatuan NU bukan hanya simbol, tetapi juga nilai yang harus terus diperjuangkan, tegasnya dengan suara penuh keyakinan. Tuduhan-tuduhan itu semakin meluas hingga ke ranah publik. Media sosial menjadi ajang perdebatan yang tak kalah sengit, di mana setiap argumen dipertentangkan tanpa kompromi. Di tengah gelombang kritik, Gus Yahya tetap berusaha menjaga jarak dari emosi yang memanas. Ia lebih memilih untuk menjawab dengan argumen rasional dan penuh kebijaksanaan. Namun, dalam setiap pembelaannya, Gus Yahya juga menghadapi serangan balik yang tak terduga. Beberapa tokoh yang sebelumnya mendukungnya mulai ragu dan berbalik mendukung kubu konservatif. Situasi semakin sulit untuk dikendalikan, di mana loyalitas di kalangan pengurus mulai terpecah menjadi dua kutub yang saling bertentangan. Gus Yahya menyadari bahwa ini adalah ujian yang lebih dalam. Ia tak hanya berhadapan dengan perbedaan pandangan, tetapi juga dengan tekanan yang semakin intens dari berbagai pihak yang merasa terancam oleh kepemimpinannya. Namun, ia tetap berdiri teguh, yakin bahwa NU harus menjalani perjalanan ini dengan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi. Setiap sidang semakin memperjelas bahwa konflik internal NU telah mencapai titik kritis. Gus Yahya dan pendukungnya berusaha mempertahankan prinsip-prinsip moral yang dianggap tak bisa dikompromikan, sementara kubu konservatif berjuang untuk menjaga stabilitas dan integritas organisasi yang dianggap mereka terancam. Dalam sebuah kesempatan, Gus Yahya kembali mengingatkan bahwa NU tidak bisa dipimpin dengan pendekatan yang hanya mempertahankan status quo, tetapi harus berani menghadapi tantangan zaman dengan semangat yang adaptif. NU bukan hanya organisasi, tetapi sebuah gerakan besar yang membawa misi dakwah dan pengabdian kepada umat, ujarnya dengan penuh semangat. Namun, sidang-sidang yang terus berlanjut hanya meninggalkan ruang yang semakin sempit untuk kompromi. Konflik semakin dalam, dan setiap keputusan semakin sulit untuk dijalankan dengan tanpa konsekuensi yang menyakitkan. Keputusan Muktamar Luar Biasa, MLB,
yang mendukung pencopotan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua PBNU mengejutkan banyak pihak. Setelah berhari-hari menjalani sidang-sidang penuh emosional, mayoritas suara akhirnya berpihak pada mereka yang menuntut perubahan. Gus Yahya duduk di kursi utama dengan wajah tenang, tetapi matanya tampak menunjukkan kedalaman emosi yang sulit disembunyikan. Keputusan ini bukan hanya sekadar kehilangan jabatan struktural, tetapi juga meninggalkan beban moral yang berat. Gus Yahya tahu bahwa ia telah memperjuangkan prinsip yang ia yakini benar, meski harga yang harus dibayar sangat tinggi. Ia menghadapi kenyataan pahit bahwa dukungan yang dulu pernah diberikan oleh banyak tokoh mulai berkurang, tergerus oleh desakan dari kubu yang menganggap dirinya telah melampaui batas. Dalam sebuah sesi terakhir sebelum keputusan diambil, Gus Yahya berdiri dengan suara penuh keyakinan. Saya telah menjalankan tanggung jawab ini dengan segala cinta dan kesungguhan. Jika keputusan ini adalah yang terbaik untuk organisasi, maka saya terima, katanya dengan nada yang tetap tenang meski di balik kata-katanya, ada getaran emosi yang mendalam. Namun, keputusan ini tidak serta-merta diterima begitu saja oleh semua pihak. Beberapa pendukung setia Gus Yahya berteriak di luar ruang sidang, menyerukan pembelaan terakhir. Ini bukan hanya tentang Gus Yahya, tetapi tentang masa depan NU yang terbuka untuk semua, teriak salah seorang peserta yang diredam oleh ketua sidang yang berusaha menenangkan suasana. Keputusan untuk mencopot Gus Yahya menyisakan dampak yang mendalam bagi organisasi. Pendukungnya tidak menyerah begitu saja, tetapi mulai mengatur langkah-langkah baru untuk memastikan bahwa suara mereka tetap didengar meski kepemimpinan telah berganti. Gus Yahya meninggalkan panggung dengan kepala tegak, meski perasaannya bercampur antara sedih dan bangga. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari sebuah babak, tetapi awal dari perjuangan yang lain. NU akan terus bergerak, dengan atau tanpa saya, ujarnya kepada beberapa wartawan yang menunggu di luar. Tetesan air mata mengalir di pipi beberapa pendukung yang tetap setia mendukungnya. Namun, Gus Yahya tidak terlihat goyah. Ia tetap berdiri di tengah sorakan dan pujian yang mengiringi langkahnya keluar dari ruangan sidang. Keputusan ini juga membuka pintu baru bagi organisasi untuk mengevaluasi ulang arah dan visi masa depan NU. Kemenangan kubu konservatif menandai sebuah momen perubahan, tetapi juga meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Dalam keheningan yang membekas di ruang sidang, Gus Yahya berjanji dalam hati untuk terus berdiri bagi nilai-nilai yang ia yakini, meski kini ia harus berjuang dari sisi lain. Perjuangan tidak berakhir di sini, katanya pelan sebelum akhirnya meninggalkan gedung penuh kenangan. Suasana setelah keputusan tersebut menjadi simbol baru bagi transformasi internal NU. Gus Yahya mungkin telah kehilangan kursi kekuasaan, tetapi semangatnya untuk memperjuangkan moralitas dan kesatuan tetap abadi. Setelah pencopotan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua PBNU, organisasi mulai memasuki fase transisi yang penuh tantangan. Kubu konservatif yang memenangkan keputusan MLB kini bertanggung jawab menjaga stabilitas internal, sementara Gus Yahya tetap aktif di berbagai kegiatan NU meski tidak lagi memiliki posisi struktural. Dialog internal mulai digalakkan untuk meredam ketegangan yang terus bergulir. Setiap pertemuan, diskusi, dan kegiatan yang diikuti Gus Yahya selalu disambut hangat oleh para pendukungnya. Meski tidak berada dalam posisi formal, suaranya masih didengar oleh banyak anggota yang percaya pada nilai-nilai yang ia perjuangkan. Dialog-dialog terbuka yang digagas menjadi wadah untuk menemukan titik temu di antara berbagai pandangan yang bertentangan. Kubu konservatif yang kini memegang kendali berusaha menciptakan suasana kerja yang lebih terstruktur. Mereka mengatur agenda-agenda NU yang lebih pragmatis, yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi organisasi. Namun, di tengah upaya ini, beberapa tokoh dari kubu moderat mulai merasakan bahwa NU kehilangan jiwanya yang dulu inklusif dan penuh semangat perubahan. Gus Yahya, meski tidak memiliki akses langsung ke pengambilan keputusan, terus menjalankan perannya sebagai pembawa pesan moral. Dalam berbagai kesempatan, ia berbicara di forum-forum kecil, memberikan refleksi dan pandangan yang mendalam mengenai arah masa depan NU. Kita tidak hanya berjuang untuk jabatan,
tetapi untuk prinsip-prinsip yang membawa NU lebih dekat dengan umat, katanya dalam sebuah diskusi di sebuah pesantren kecil. Pendukung Gus Yahya terus melancarkan lobi-lobi kecil di berbagai tingkatan, mencoba meyakinkan pengurus untuk kembali meninjau ulang arah kebijakan yang diambil. Mereka percaya bahwa semangat dialog yang terbuka harus terus diterapkan agar NU tetap relevan di tengah tantangan zaman. Namun, di sisi lain, kubu konservatif semakin memperkuat posisi mereka. Beberapa keputusan strategis mulai diambil dengan tanpa mempertimbangkan masukan dari kubu moderat. Meski begitu, mereka sadar bahwa kesatuan organisasi tetap menjadi prioritas utama. Dalam setiap pertemuan, suasana tetap terkendali meski ada gesekan yang tidak terelakkan. Gus Yahya hadir sebagai tokoh yang memberikan semangat untuk terus berjuang, tanpa mengorbankan prinsip yang telah lama menjadi identitas NU. Dialog internal mulai mengembalikan rasa saling percaya, meski membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan luka yang tercipta selama proses MLB. Transisi kepemimpinan ini memperlihatkan bahwa perubahan tidak selalu mudah diterima, tetapi merupakan bagian dari evolusi organisasi yang terus bergerak sesuai dengan tuntutan zaman. Gus Yahya menegaskan bahwa NU adalah rumah bagi semua, dan hanya dengan menjaga semangat inklusivitas, organisasi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi umat. Kehadiran Gus Yahya dalam berbagai kegiatan meski di luar struktur formal semakin memperkaya diskusi-diskusi di internal NU. Pendukungnya semakin solid dalam memperjuangkan nilai-nilai moral dan solidaritas, memastikan bahwa NU tetap menjadi pelayan umat yang mengedepankan ukhuwah. Dengan transisi kepemimpinan baru di PBNU, langkah-langkah rekonsiliasi mulai digalakan untuk menyatukan kembali berbagai elemen yang terpecah. Gus Yahya, meski tidak lagi memegang posisi struktural, terus berperan aktif dalam memberikan nasihat dan dukungan moral kepada para tokoh yang terlibat dalam konflik. Ia percaya bahwa penyatuan adalah kunci utama untuk mengembalikan kekuatan NU sebagai organisasi yang inklusif dan berorientasi pada umat. Setiap pertemuan yang dihadiri Gus Yahya menjadi ajang refleksi bersama, di mana berbagai pandangan disampaikan dengan penuh kesadaran bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan alasan untuk berpisah. Dialog yang digalakkan bukan hanya membahas solusi jangka pendek, tetapi juga membangun visi jangka panjang yang mengutamakan keutuhan organisasi. Namun, tidak semua elemen dalam PBNU mudah menerima pendekatan rekonsiliasi ini. Beberapa tokoh konservatif masih bersikeras pada prinsip-prinsip lama yang dianggap lebih stabil. Mereka percaya bahwa mengakomodasi berbagai pandangan yang terlalu terbuka hanya akan merusak nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi landasan NU. Gus Yahya tetap tenang dalam menghadapi perdebatan ini. Ia mengajak semua pihak untuk kembali pada inti ajaran NU, yang mengajarkan toleransi, kasih sayang, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa batas. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada adalah kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, ujar Gus Yahya dalam sebuah pertemuan di kantor pesantren. Rekonsiliasi yang digulirkan membawa angin segar, meski prosesnya berjalan lambat. Beberapa pertemuan tertutup antara kubu moderat dan konservatif mulai menunjukkan hasil. Pendukung Gus Yahya mulai merasakan bahwa suaranya mulai didengar, meski keputusan yang diambil tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Gus Yahya seringkali berperan sebagai penengah, menyampaikan gagasan-gagasan yang mampu mempertemukan dua kutub yang bertentangan. Ia percaya bahwa NU harus tetap menjadi ruang dialog yang terbuka, di mana setiap suara dihormati dan dijadikan pijakan untuk langkah selanjutnya. Namun, tantangan besar tetap menghantui. Persaingan kekuasaan di berbagai tingkatan struktural masih menjadi momok yang sulit dihindari. Gus Yahya menyadari bahwa rekonsiliasi bukan hanya sekadar memperbaiki hubungan antar individu, tetapi juga mengembalikan kepercayaan kolektif terhadap kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Beberapa tokoh yang dulunya bersikap keras mulai berani menerima gagasan Gus Yahya, meski perlahan dan penuh ketelitian. Diskusi-diskusi yang diadakan tidak lagi hanya berpusat pada kepentingan kelompok, tetapi mulai mengarah pada bagaimana NU dapat berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang sudah menjadi ciri khasnya. Gus Yahya percaya bahwa proses penyatuan ini adalah langkah penting menuju harmonisasi.
Ia mengingatkan bahwa perjalanan ini mungkin masih panjang, tetapi jika setiap elemen mau bekerja sama dan saling memahami, maka masa depan NU akan menjadi lebih cerah. Rekonsiliasi yang terus berjalan membawa harapan baru bagi masa depan NU. Gus Yahya mengingatkan bahwa konflik adalah bagian dari dinamika organisasi, tetapi kesatuan akan selalu menjadi fondasi yang kuat untuk mengatasi segala tantangan yang datang. Dengan kepemimpinan yang baru, NU memasuki babak baru yang penuh tantangan. Komitmen untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi menjadi fokus utama. Gus Yahya, meski tidak lagi memegang posisi formal di PBNU, tetap dianggap sebagai tokoh penting yang memberikan warna dalam perjalanan organisasi ke depan. Suaranya masih didengar oleh banyak elemen yang percaya bahwa nilai-nilai yang ia perjuangkan masih relevan dengan tantangan zaman. Dalam berbagai kesempatan, Gus Yahya memberikan masukan yang konstruktif, mengingatkan pentingnya menjaga akar tradisional NU sambil beradaptasi dengan perubahan dunia yang terus berkembang. Tradisi bukan hanya sejarah, tetapi juga landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik, katanya dalam sebuah wawancara yang diadakan di pesantren kecil. Kubu moderat dan konservatif mulai menemukan titik temu di tengah dinamika baru yang terus berkembang. Dialog yang terbuka semakin sering dilakukan, meski masih ada perbedaan yang harus diselesaikan. Gus Yahya berperan aktif dalam mengedepankan solusi yang bersifat inklusif, di mana semua pihak bisa merasa dihargai tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Modernisasi yang diusung dalam berbagai aspek kehidupan NU bukan berarti mengorbankan identitas yang selama ini dijunjung tinggi. Gus Yahya menyadari bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga semangat perubahan tanpa melupakan nilai-nilai yang menjadi ciri khas NU sejak berdirinya. Pendukung Gus Yahya masih terus berusaha agar suaranya dapat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menyadari bahwa meski telah kehilangan posisi struktural, semangat untuk memperjuangkan moralitas dan integritas tetap menjadi landasan utama. Gus Yahya sendiri lebih memilih berperan di belakang layar, memberikan pengaruh melalui diskusi-diskusi yang membangun. Dalam beberapa kesempatan, Gus Yahya tampil sebagai mediator antara dua kubu yang sebelumnya terpecah. Ia mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang, selama setiap elemen dapat berkontribusi pada tujuan yang sama. Masa depan NU ada di tangan kita semua. Kita perlu belajar untuk saling memahami dan berkolaborasi, katanya dalam sebuah pertemuan di lingkungan universitas. Namun, tantangan tetap ada di depan mata. Generasi muda yang semakin kritis dan cerdas menuntut perubahan yang lebih cepat. Gus Yahya melihat ini sebagai peluang, di mana semangat pemuda bisa menjadi penggerak utama untuk memodernisasi organisasi tanpa kehilangan akar budaya yang mendalam. Di tengah masa transisi, semangat Gus Yahya untuk menjaga kesatuan NU terus menginspirasi. Ia yakin bahwa organisasi ini akan tetap kokoh jika setiap anggota mampu menjaga semangat toleransi, ukhuwah, dan dedikasi kepada masyarakat. Masa depan NU tampak cerah, meski perjalanan masih panjang. Gus Yahya percaya bahwa dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai luhur, NU akan tetap relevan dan menjadi tempat yang aman bagi semua elemen masyarakat, dalam mendukung kemajuan umat dan bangsa.